Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan tema tentang sedih yang eh, bertemakan melepas kesedihan. Sebenarnya ini untuk menghibur diri saya sendiri aja sebenarnya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang saya rasakan, saya tulis dan eh, ini tentang kehidupan yang sedih dan saya akan membawakan tentang tema melepas kesedihan. Gimana sih caranya untuk melepas kesedihan? Sesusah-susahnya hidup kita, semenderita-menderitanya hidup kita, sesedih-sedihnya hidup kita, sesulit-sulitnya hidup kita, masih kalah dibandingkan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu lebih banyak kesenangan sebenarnya daripada kesedihan, kesulitan. Karena kalau kita membaca di ayat-ayat Al-Quran juga, Allah memberikan kesulitan itu bersamaan dengan Allah juga memberikan jalannya, memberikan kemudahannya. Bukan Allah memberikan kesulitan lalu sudah selesai, Allah juga memberikan kemudahan, enggak. Tetapi di situ Allah memberikan kesulitan dan berbarengan atau bersamaan dengan memberikan kemudahan pada kita. Tidak ada penderitaan yang bisa membunuh kita, karena di tangan penderitaan itu engkau pasti akan rebah. Memang hidup ini membawa beban, membawa tanggung jawab, membawa kewajiban. Tetapi Allah juga bisa mengurangi tanggung jawab, kewajiban itu. Bisa juga dengan meningkatkan kekuatan kita, akan kita setiap saat kita selalu diberikan berdialog dengan Allah. Tinggal kita pilih untuk mengurangi kesedihan, kesulitan itu, atau kita pilih juga meningkatkan kekuatan kita yang diberikan oleh Allah. Bedanya, kekuatan dan besarnya itu setiap hari kita rasakan, dan kita membaca itu bukan supaya kita mendapatkan pahala, tetapi kita itu membaca untuk supaya kita berdialog. Maka apa yang kita baca, jangan berpikir kita itu supaya mendapatkan pahala, tetapi berpikirlah kita itu sedang berdialog dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita fahami, setiap kita diberikan kesulitan, bareng juga kita disediakan kemudahan. Sesungguhnya kita ketika itu juga diberikan kemudahan, kita cuman diuji dan diminta oleh Allah, pakailah akalmu, pakailah pikiranmu, hatimu untuk membaca apapun kemudahan di balik kesulitan itu. Kita disuruh untuk berpikir atau pintar-pintar membaca atau mencari kemudahan di balik kesulitan. Kalau kita mendapatkan kemudahan di balik kesulitan itu, maka wajib kita harus memperjuangkan. Kita jangan kalah sama kesulitan, keputusasaan. Jangan biarkan putus asa masuk pada diri kita. Lakukan sesuatu agar kita menang, karena kemudahan itu lebih besar dari kesulitan. Kita lebih dari kesulitan itu, kita lebih dari kesedihan. Tetapi banyak orang-orang yang belum menyadari bahwa kita itu lebih besar daripada itu semua. Kenapa orang-orang atau pada umumnya kita itu dikalahkan oleh rasa keputusasaan, rasa kesulitan. Padahal kita lebih besar loh daripada kesulitan itu sendiri. Dan kita hanya disuruh untuk bekerja keras. Dan itu pun tidak lama. Hidup kita ini tidak lama. Ya paling-paling hanya 70, 80, 90 tahun. Dan hidup di dunia ini bukan apakah akan kaya atau miskin. Hidup di dunia ini apakah engkau jadi presiden atau jadi tukang buruh tani atau buruh pabrik. Bukan untuk menang atau kalah, bukan untuk kaya atau miskin. Yang terpenting kita mendapatkan ridhonya Allah. Apapun itu, yang penting kita mendapatkan ridho. Dan kalau para ulama atau para sufi, dia mengatakan hidup di dunia ini yang terpenting apakah kita bermanfaat atau tidak untuk lingkungan, untuk orang lain, untuk sesama, untuk siapapun. Jadi semua orang itu hidup berat, tapi kita kerja terus, berjuang terus, dan kita tidak akan dihancurkan oleh keputusasaan. Kita juga tidak bisa dihancurkan oleh kesulitan. Kita juga tidak bisa dikalahkan oleh penderitaan. Nah, di sini apa yang membuat kita itu sulit? Apa yang membuat kita itu menderita? Ternyata
kita tidak mau menerima kesulitan itu sendiri. Padahal kesulitan itu penting. Padahal kita itu ada loh kesulitan itu. Tapi bagaimana kita menanggapi kesulitan itu? Nah, zaman dulu atau di pelosok-pelosok, di desa-desa, di kampung-kampung, coba kita lihat, mereka itu hidup setiap hari dengan kesederhanaan, makan apa adanya. Dia bercocok tanam, dia tidak seperti orang-orang yang di kota, tetapi beliau-beliau tidak pernah merasakan kesulitan. Sebab apa? Tidak ada pikiran untuk merasakan sulit. Kenapa kita merasakan kesulitan? Karena kita melihat orang yang lebih daripada kita. Nah, ada orang yang bilang, kalau kita membandingkan, jangan sama orang lain. Kalau sama orang lain, ya kita tidak fair. Beliau anak orang kaya, kita anak orang yang kurang kaya. Kerjaan dia pejabat, kita bukan. Kalau ingin membandingkan dengan diri kita sendiri, ternyata kesulitan itu sendiri diciptakan oleh kita sendiri karena kita melihat orang lain tidak menderita, padahal belum tentu apa yang dirasakan oleh beliau itu. Beliau bisa jadi lebih daripada kita. Coba kalau kita membandingkannya sama orang-orang di pedesaan dengan kita yang hidupnya di kota, kita juga sama berbalik gitu keadaannya. Ada yang bilang juga, soalnya kita tidak merasakan apa yang dia rasakan. Sebenarnya kita itu merasakan apa yang dia rasakan, cuman kita tidak tidak ngeh gitu. Kalau misalkan kita merasakan seperti mereka. Jadi buang apa yang menjadi pikiran kita yang membawa kesulitan. Ingat, kesulitan itu tergantung dari pikiran kita. Kalau pikiran kita sulit, maka sulit. Kalau pikiran kita menderita, maka hidup kita juga menderita. Tetapi kalau misalkan dalam keadaan apapun pikiran kita merdeka, kita tidak akan pernah menderita. Jangan membuat penderitaan kita sendiri. Buang jauh-jauh pikiran yang membuat kita menderita. Marilah kita merdeka dalam pikiran kita, dalam hati kita. Itu saja yang bisa saya curhatkan. Ini sebenarnya untuk saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.